Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vika di VWR dari jurusan D4 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sejarah bahasa Indonesia. Adapun 3 poin yang saya bahas yaitu pertama, asal mula munculnya bahasa Indonesia. Kedua, proses disahkannya bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Asal munculnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini terdiri 3 unsur, salah satunya adalah pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia kemudian dikukuhkan menjadi bahasa nasional pada tahun 1928. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sudah sejak zaman dulu dipergunakan sebagai bahasa penghubung. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu sendiri sudah menyebar mulai dari pesisir tenggara Pulau Sumatera sebagai wilayah Kerajaan Sriwijaya yang menguasai perdagangan waktu itu, hingga di Kerajaan Melayu yang berada di wilayah Provinsi Jambi. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Indonesia sangat dinamis sehingga menghasilkan kosakata baru dari penciptaan dan penyerapan bahasa daerah maupun asing. Bahasa Indonesia kemudian dikukuhkan menjadi bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 dan terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Selanjutnya, proses disahkannya bahasa Indonesia. Proses disahkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara melibatkan beberapa peristiwa penting dalam sejarah, yaitu yang pertama, Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tanggal ini, para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul dan mengikrarkan Sumpah Pemuda. Salah satu poin dalam sumpah tersebut adalah menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kedua, Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat Kongres Pemuda, bahasa Melayu diubah namanya menjadi bahasa Indonesia dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan. Ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada tanggal ini, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Keempat, yaitu Keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua. Pada tahun 1954, Kongres ini menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca di Kepulauan Nusantara dan hampir di seluruh Asia Tenggara. Kelima, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal ini, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara yang memiliki kedudukan dan fungsi yang tinggi. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia mengalami perjalanan panjang sebelum akhirnya dikukuhkan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Proses ini melibatkan peran penting dari Kongres Pemuda, Sumpah Pemuda, Undang-Undang Dasar 1945, Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II, dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang menyatukan seluruh bangsa Indonesia dan menjadi bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Selanjutnya yaitu perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Ejaan bahasa Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak zaman penjajahan Belanda hingga saat ini. Berikut adalah beberapa perkembangan ejaan bahasa Indonesia yang tercatat dalam sejarah. Yang pertama yaitu ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan Belanda. Ejaan ini digunakan hingga masa awal kemerdekaan Indonesia. Kedua, ejaan Sowandi pada tahun 1947. Ejaan ini digunakan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Ejaan ini mengganti ejaan Van Ophuijsen
dan disebut juga ejaan Republik. Ketiga, ejaan Melindo tahun 1955. Ejaan ini merupakan hasil kerjasama antara Indonesia dan Malaysia untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan kedua negara. Namun, ejaan ini gagal diresmikan akibat ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia. Keempat, yaitu ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972. Ejaan ini mengalami beberapa perubahan dari ejaan Sowandi seperti penggunaan diftong OE yang diganti menjadi huruf U dan dihapuskannya penggunaan huruf kapital pada kata benda. Kelima, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI tahun 2009. PUEBI didasarkan pada Permendiknas nomor 46 tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. PUEBI dipergunakan bagi instansi-instansi pemerintah, swasta, serta masyarakat dalam penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan keenam yaitu Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Ejaan Bahasa Indonesia, EBI menjadi ejaan resmi yang digunakan di Indonesia saat ini. EBI mengalami beberapa perubahan dari PUEBI seperti penggunaan huruf kapital pada awal kalimat dan penggunaan tanda hubung pada kata majemuk. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia ini menunjukkan semangat kemajuan dan perubahan dalam bahasa Indonesia. Sebagai pemegang masa depan bangsa Indonesia, kita harus bisa dan mampu menggunakan serta melestarikan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sebelum video ini berakhir, saya mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Pahlawan berjuang untuk kedaulatan bangsa. Sekarang, kita yang berjuang untuk kesehatan bangsa. Merdeka!